ada peta konsep, metode pembelajaran, dan penilaian. Untuk yang pertama adalah capaian pembelajaran. Jadi, di dalam satu semester ini nanti ya, ini tuh materi ya, materinya yang akan Recording in progress. dipelajari ya di dalam satu semester di sini, itu adalah mengenai, logika ya, mungkin di SMA sudah pernah belum ya disinggung mengenai logika matematik? Jadi menganalisis keabsahan argumen berdasarkan aturan logika serta mampu mengaplikasikan penyelesaian masalah di bidang matematika dan bidang lain. Jadi nanti akan belajar mengenai konsep dan aturan logika matematik, ya, nanti menyebutkan pengertian variabel konstanta, memberikan contoh pernyataan bukan pernyataan, contoh memberikan contoh pernyataan majemuk, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan tabel kebenaran, menyebutkan pengertian variabel gitu ya. Dan seterusnya ini, kemudian memahami konsep kalimat terbuka dan argumen berkuantor. Jadi apa sih pengertian kalimat terbuka? Contohnya seperti apa? Kemudian apa sih pengertian dari kuantor? Contoh pernyataan berkuantor dan memberikan apa notasi pernyataan berkuantor. Kemudian membuktikan keabsahan argumen dengan menggunakan tabel kebenaran, membuktikan keabsahan argumen menggunakan aturan penyimpulan, aturan penggantian, nanti menggunakan aturan bukti bersyarat atau conditional proof, kemudian menggunakan aturan bukti tak langsung, indirect proof, kemudian bukti bersyarat diperkuat, kemudian memahami konsep argumen berkuantor. Kemudian di selanjutnya itu adalah mengempu menganalisis struktur dasar bagian dan hubungan antar himpunan serta mampu mengaplikasikan. Jadi yang dibahas di sini kita tahu mengenai relasi gitu ya, fungsi gitu ya. Itu kurang lebih yang akan dipelajari di dalam satu semester. Nah, kalau melihat peta konsep di sini ya, jadi mata kuliah PDM ini ada bagian pertama tadi yang sudah disebutkan adalah logika matematika dan bagian kedua adalah teori himpunan. Ya, tadi logika matematik udah dijabarkan juga tadi atur pernyataan-pernyataan dan bukan bentuk pernyataan, argumen pembuktian keabsahan keabsahan argumen, operasi pernyataan berkuantor. Sedangkan nanti himpunan itu adalah himpunan dan himpunan bagian, operasi dasar himpunan, metode pembuktian himpunan, dan relasi. Nanti yang tengah ini adalah logika matematik itu dibagi menjadi apa lagi? Pernyataan dan bentuk pernyataan, argumen dan pembuktian keabsahan argumen, dan operasi pernyataan kuantor. Dan teori himpunan tadi terdiri dari 4 ini ya. Nanti kita pecah-pecah lagi. Nah, kemudian referensi nanti ada buku ajar ya, buku ajar pengantar dasar matematik yang nyusun Bu Puspitasari, saya dan Ibu Bu Variani. Dulu tahun berapa udah lama ya, nanti perlu direvisi kembali, diterbitkan oleh UNJ Press. Kemudian ada simbolik logik, pengarangnya Irvin Copy, jadi nanti boleh dicari juga apa namanya referensinya. Kemudian teori himpunan, ya Schum series, dan Robert Erstol set theory and logic. Nah ini di tugas materi akan diupload di sana. Nanti mahasiswa join di kelas tersebut. Oke ya. Nah, bagaimana metode pembelajarannya? Metode pembelajarannya itu kita menggunakan direct instruction. Direct instruction artinya di sini instruksi langsung gitu ya.
yang menyampaikan materi, diskusi, latihan soal, tugas, dan lain sebagainya. Kemudian setelah UTS, case-based learning. Nah, di sini memberi kesempatan mahasiswa ya untuk apa namanya menyajikan ini kasus-kasus yang ditemukan ya nanti berdasarkan instruksi atau tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi nanti setelah UTS nanti kalian akan berkelompok gitu ya, berkelompok dan nanti akan mendapat tugas ya dari dosen. Oke, kemudian penilaiannya bagaimana? Nah, penilaiannya di sini ada komponen direct instruction tadi ya, dan komponen case-based learning. Sebenarnya kalau bisa menggunakan poin case-based learning karena ini dikerjakan berkelompok dan bersungguh-sungguh gitu ya, nanti hasilnya bagus. Nah, itu mungkin poinnya bagus. Jadi intinya direct instruction di sini ada penilaian kuis, portofolio, tugas gitu ya, itu 10% ya. Kemudian penilaian apa ini ada UTS 20%, kemudian ada PAS, penilaian akhir semester 20%. Kemudian case based learning nanti komponennya adalah 50%. Jadi nanti ada usulan kasusnya, laporan penyelesaian kasusnya, kemudian ada presentasi ya, presentasi CBL-nya, kemampuan presentasi mahasiswa di dalam menyampaikan tugas yang diberikan tadi. Karena apa namanya memang diperlukan ya karena kemampuan komunikasi atau public speaking apalagi ini adalah calon guru ya artinya kita harus mempunyai kemampuan komunikasi public speaking yang bagus eh, supaya nanti bisa berkomunikasi dengan orang ya nanti setelah lulus apalagi setelah lulus ya menjadi seorang guru nah itu kita harus mempunyai skill tersebut ya makanya tugas-tugas di perkuliahan pun akan diberikan seperti itu supaya melatih mahasiswa untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Kemudian nanti ini beberapa rubrik ya, rubrik penilaian, entah itu penilaian presentasi ya, kemudian rubrik penilaian produk, kemudian kalau tes UTS dan UAS kan apa namanya mengerjakan soal ya. Jadi hasil dari mahasiswa mengerjakan soal dalam UTS dan UAS ini kalau rubrik-rubrik untuk case based learning-nya. Itu apa namanya secara garis besar. Nah, kemudian kalau RPS-nya ya, RPS. RPS itu adalah apa RPS udah mengenal ya kemarin udah pada kuliah semua ya. Kalau RPS di sini itu adalah udah kelihatan ya. Oke, jadi RPS di sini rencana pembelajaran semester tadi ya. Nah, di sini mata kuliah PDM itu 2 SKS 100 menit setiap kita tatap muka ya. Ditambah dengan tugas-tugas di rumah. Kemudian deskripsi mata kuliah ini itu mencakup, tadi sudah saya jelaskan ya, pernyataan dan perangkainya, kuantor, argumen, bukti keabsahan argumen, argumen berkuantor, himpunan dan operasi himpunan, relasi, dan sifat-sifat. Nah, di sini ada namanya CPL, capaian pembelajaran lulusan. Jadi yang dibebankan di dalam mata kuliah ini itu ada sikap pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Itu sudah kita setting ya di dalam kurikulum kita. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah tadi sudah ada istilahnya ada CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliah sub CPMK berarti bagian dari CPMK. Tadi sudah dijelaskan juga, oke? Kemudian materinya juga sudah tadi di tes sebelumnya, saya nggak akan mengulang ya kegiatan ini udah. Kemudian nilai ya mungkin sama dengan mata kuliah yang lain. Berarti nilai kalau mendapat C- ke bawah itu berarti
apa namanya, belum lulus ya, belum lulus di mata kuliah ini. Artinya nanti semester-semester berikutnya atau akhir-akhir semester atau semester pendek harus diulang supaya lulus. Lulus itu batasnya adalah C ke atas. A, amin, B plus, B min, C plus, C. Nah, ini nanti kalian kalau mendapat nilai, misalnya saya mendapat rata-rata nilainya 86, artinya kalian sudah mendapat nilai A. Jadi penilaian di sistem perkuliahan mungkin agak berbeda dengan di SMA ya, mungkin ya. Nah, ini kita nilainya menggunakan abjad ini, ABC. Ya, kalau 86 dia langsung nilai A, bobotnya ada 4. 88 Bu sama, 88 dia nilainya mendapat A4 gitu. Nah, ini rentangnya 86 sampai 100, 81 sampai 85. Misalnya 84,5 Bu, saya dapat berapa? 84,5 berarti ada di amin. Ya. Jadi setelah nilai itu diolah dan mendapatkan hasil akhirnya itu berapa? Nah, itu nanti dikonversi ya ke nilai ke bentuk huruf ini. Oke, sekarang peraturan ya. Peraturan mungkin sama juga dengan apa namanya dengan mata kuliah yang lain ya. Jadi hadir perkuliahan tatap muka minimal 80%. Jadi seperti ini dianggap tatap muka ya walaupun kita lakukan secara daring. Kemudian setiap mahasiswa juga harus aktif berpartisipasi dalam perkuliahan, hadir di kelas tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau disepakati. Kemudian keterlambatan 10 menit ya. Nah, jika tidak hadir berarti harus memberitahu ke PJ misalnya kalau nggak ke dosennya ya, ke PJ-nya kenapa tidak hadir. Kemudian selama perkuliahan berlangsung handphone dalam posisi off silent ya. Kemudian kalau ingin berbicara berarti mengangkat tangan gitu ya atau izin. Nah, seperti itu. Kemudian saling menghargai dan tidak membuat kegaduhan. Saya rasa karena kalian sekarang sudah mahasiswa ya, akan berbeda dengan kemarin SMA seorang siswa ya. Ini saya rasa nggak terjadi ya. Kemudian tidak boleh apa ini plagiat ya, bentuk-bentuk pelanggaran norma lainnya, jadi plagiarisme. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas, kalau kelas itu dilakukan secara luring ya, jadi kalau itu harus bersih ya. Nah, ini jadi tidak boleh memakai kaos oblong atau pakaian tidak berkah, sandal jepit dan sejenisnya ya. Jangan sampai nih anak pendidikan ditemukan ya. Jadi kalaupun mungkin sekarang pertemuan pertama ya udah dianggap maklum. Cuman untuk pertemuan berikutnya jika kuliah itu minimal ini yang cowok ya, maksudnya yang laki-laki minimal kaos berkerah ya. Kaos berkerah atau misalnya kaos ada luarnya lagi kemeja misalnya seperti itu. Jadi bajunya harus sopan kan sekarang bebas ya nggak kayak dulu SMA yang seragam gitu ya. Nah bebas ini baik laki-laki perempuan tetapi harus mematuhi aturan nggak boleh pakai sandal jepit ya kalau kuliah di kampus harus memakai sepatu ya sama biar ini ya. Kemudian ini pertemuan per minggunya ya, per minggunya. Jadi kita ada 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 itu buat ujian ya, UTS dengan UAS, pertemuan 8 dan 16. Yang lainnya perkuliahan seperti biasa. Sabtu sama ini. Oke, ya nanti ada beberapa tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Mungkin itu untuk penjelasan mata kuliah PDM ini ya, teman-teman ya. Ada yang ditanyakan sebelum melanjutkan di sini? Nah, nanti kelasnya kelas LMS-nya ya nanti saya kasih tahu ke PJ-nya ya. Kemudian kalau kelasnya itu dilakukan dengan daring, nah ini kesepakatan apakah Zoom-nya itu dari mahasiswa
ataukah dari saya ya. Saya juga ada apa namanya dapat kalau saya pakainya Gimit ya, dapat Google ya dari LP3 UNJ. Nah, itu juga bisa dipakai untuk perkuliahan ya. Nah, ini khawatirnya kalau Zoom dari mahasiswa itu adalah membebani ya, apakah membebani mahasiswa jangan sampai nanti merasa bahwa mahasiswa terbebani karena harus menyediakan link Zoom pada saat kuliah daring. Nah, seperti itu. Jadi silakan aja memilih ya mau pakai Zoom-nya dari mahasiswa ataukah dari saya yang menyediakan juga nggak masalah. Ya, intinya itu jangan sampai nanti ada yang merasa keberatan mahasiswa karena menyediakan link Zoom pada saat perkuliahan daring. Keberatan nggak kira-kira teman-teman? Nanti apa namanya? Nanti disampaikan ya, mungkin sekarang dirasakan dulu. Maksudnya nanti kalau misalnya ada yang keberatan ya, silakan aja disampaikan. Nanti saya akan plot linknya setiap minggunya ya. Apa namanya? Tapi kalau misalnya lebih nyaman link dari mahasiswa ya silahkan ya, nggak masalah juga bagi saya gitu ya. Jadi makanya saya selalu ngomong ke mahasiswa seperti itu. Maksudnya jangan sampai menjadi hal yang keberatan untuk penyediaan link Zoom. Karena kita masih punya Teams juga bisa, cuman Teams itu agak berat biasanya masuknya ya, mahasiswa masuk ke Teams tuh ya. Makanya kalau nggak pakai Zoom ya pakai Gimit ya. Kalau saya ya, biasanya seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang pertama dari Galiena. Silahkan. Ibu izin konfirmasi. Ini sebenarnya saya bukan bertanya, tapi tadi itu ada nama teman saya, Nashwa Hernadin. Jadi dia anak kelas sebelah, Bu. Dia salah masukin kode di KRS. Oh, terus Tadi gimana? Bisa dipindah? kalau dari informasi itu untuk saat ini, hari ini terakhir bisa ganti, bisa ngerubah kodenya. Oke, iya nggak apa-apa. Terima kasih Ya. infonya. Jadi nanti dia akan pindah ya dari kelas ini. Ada lagi Muhammad Ardana Cipta. Baik, Ibu, saya izin bertanya. Itu untuk tadi kan maksimal pertemuan itu 80% kehadiran dari total pertemuan yang ada kan. Nah, itu untuk sanksi yang kalau misal kita melebihi maksimal dari pertemuan itu apa Bu sanksinya gitu? Terima kasih Bu. Dia, ya, biasanya kalau melebihi itu sudah dianggap nggak lulus ya, Muhammad Ardana ya. Jadi kalau melebihi 80% mungkin nggak bisa ikut UTS atau ikut UAS, sehingga kalian tidak lulus di mata kuliah ini. Dan mungkin pada saat UTS dan UAS diusahakan sekali harus wajib datang. Ya, misalnya kalian ada waktu tertentu izin ya. Tetapi kalau UTS dan UAS itu harap hadir, benar-benar hadir. Kalaupun misalnya tidak hadir mungkin karena sakit ya. Nah, itu tolong harus ada izin atau keterangan dari dokter gitu ya menyatakan memang sakit dan memang tidak bisa ikut UTS dan UAS. Tuh, jadi ini berlaku untuk semua mata kuliah ya, teman-teman ya. Jadi kehadiran ini memang ada seperti itu, mungkin sedikit berbeda ya dengan dulu SMP, SMA ya mungkin ya. Nah, itu memang harus dipatuhi gitu ya untuk kehadirannya itu. Baik Ibu, terima kasih Ya, Ibu. oke. Ya, Mario. Izin bertanya, Ibu. Baik, terima Ya, kasih. Saya izin bertanya, untuk penugasan setelah UTS itu kan kelompok ya, Bu? ya betul. Kelompoknya itu dalam berbentuk project atau tugas menyelesaikan tugas seperti biasa ya, Bu? Terima kasih. Oke, nanti itu case based learning ya. Itu apa namanya tugasnya adalah materi
berupa materinya aja Mario, nggak project yang harus berupa produk apa-apa, enggak ya. Jadi kita bagi aja materinya itu, kemudian nanti mahasiswa itu bisa menyajikan beberapa soal-soal yang relevan dengan materi gitu ya, beserta pembahasan-pembahasannya gitu. Dan sedikit mungkin membahas materi yang ditugaskan gitu Mario. Dan Baik, itu terima kasih. nanti berkelompok ya, berkelompok di dalam penyelesaiannya gitu. Baik, Ibu. Oke. Oke, selanjutnya Rizka Ramadhani. Ibu, saya izin bertanya. Tadi kan di penilaian ada jurnal kegiatan atau logbook. Itu gimana ya, Bu? Ya, Itu saya kurang paham. kurang paham. Logbook. Oke. Yang dimaksud dengan logbook kegiatan itu adalah di dalam kalian membuat ya atau berkelompok eh, menyelesaikan yang dikasih tadi ya. Nah, itu jadwal-jadwal kalian kerja itu kapan saja? Misalnya kalian kerja kelompok misalnya dari Selasa nih jam 3 sampai jam 4 misalnya. Nah, di situ misalnya diskusi terkait dengan materi misalnya. Kemudian apalagi yang dilakukan? Jadi jadwal-jadwal pertemuan di dalam kalian menyelesaikan kasusnya tadi gitu atau tugas yang diberikan. Jadi semacam ya jadwal gitu, timeline gitu atau apa ya istilahnya ya. Jadi apa yang dilakukan, misalnya pertemuannya mungkin malam hari ini kita membahas mengenai ini, besoknya lagi jam segini kita membahas mengenai ini, besoknya lagi membahas kayak semacam seperti itu tuh yang dinamakan dengan jurnal logbook kegiatan. Ya, paham ya? Terima kasih. Oke, selanjutnya Sabia. AY gitu loh. Iya, Sabia, ada yang ditanyakan? Mohon maaf Ibu, perkenalkan saya Sabia Faiza. Tadi saya terlewat saat di absen Ibu. Oh, gitu. Iya. Sabia. Oke. Oke, sudah. Selanjutnya Ferdi, sudah ya, Sabia ya. Baik, Ferdi terima Putra. kasih. Baik Bu, izin bertanya Bu, itu terkait tadi kan Ibu menjelaskan kita bakal ada tugas kelompok nih. Kalau tugas kelompok itu apakah kita memilih sendiri atau Ibu yang pilihin? Terus terkait kelompoknya itu biasanya berapa kelompok Bu? Terima kasih Bu. Oke. Baik. Apa namanya? Nanti enaknya dipilihin atau milih sendiri? Balik lagi ke mahasiswa ya. Ya nanti saya akan diskusi ya dengan Bu Mariam ya, karena Bu Mariam nggak hadir di sini ya. Nanti bagaimana penentuan kelompoknya? Apakah mahasiswa sendiri yang menentukan ataukah kita yang langsung ngeplot? Nanti kita tunggu ininya ya, Ferdi ya. Apa namanya kelompoknya itu ya. Nanti pokoknya sebelum itu kita sudah punya atau sudah punya plot tersebut. Terus apa tadi? Kelompoknya berapa orang gitu ya? Apa namanya ya sekitar 4 lah ya, 4 eh, 4 mahasiswa mungkin setiap kelompoknya. 4 sampai 5 ya, sampai 5 mahasiswa. Terima kasih Bu. Oke. Oke, Anaya. Ibu, maaf izin konfirmasi, saya Anaya Putri Aswa. Tadi kelewat pas absen karena saya baru joinnya pukul 3:38 kalau nggak salah. Soalnya tadi wifi saya ada gangguan gitu. Ya. Jadi lama masuk ke room Zoom-nya. Terima kasih, Bu. Ya. Oke ya, jadi memang kadang-kadang kuliah itu memang di absen ya, walaupun
ini ya. Oke, nanti mudah-mudahan lain waktu tidak ada gangguan ya, Naya ya. Baik, mungkin itu untuk pendahuluan mata kuliah apa ini namanya PDM ya. Materinya nanti akan per pertemuan dan tugas per pertemuan nanti akan dikirim ya di LMS-nya ya. Ada lagi pertanyaan? Mungkin saya kira hanya pengenalan RPS dan mengarahkan untuk perkuliahan dan untuk materi, untuk masuk ke materi mungkin saya hari Jumat saja ya untuk masuk ke materi perkuliahannya. Jadi yang dibahas pertama adalah mengenai logika matematik ya. Apa sih logika matematika itu? Kemudian apa sih pernyataan, apa sih kalimat terbuka gitu ya, perbedaannya ada di mana dan operasi logika matematik. Kalau hari ini mungkin saya rasa cukup pengenalan dan penjelasan ya, penjelasan terkait mata kuliah ini selama 1 semester ke depan ya. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan lagi nggak? Pekan ini kalian pekan daring ya? Iya, Bu. Oke, jadi nanti hari Jumat pukul berapa? 8. Iya, Oke, Ibu. Bu. Oke, nanti Jumat pukul 8 ya kita ketemu kembali. Mudah-mudahan LMS-nya sudah ready dan sudah kalian bisa masuk ke LMS tersebut. Oke, segitu ya mungkin ya. Ada pertanyaan atau lain lagi nggak? Kalau nggak ada, mungkin saya tutup sekian dulu teman-teman. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Mungkin PJ-nya bisa screenshot sebagai bukti pertemuan pertama.